Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makrullah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Jika kita lihat di zaman sekarang, zaman yang semakin hari semakin terpuruk keadaan kaum muslimin, zaman di mana umat manusia semakin bejat, umat manusia semakin terjerumus ke dalam kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, zina, riba, itu semua sudah menjadi hal biasa di negara kita. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang penghasilannya semua dari harta riba. Bahkan juga tidak sedikit di zaman sekarang zina diizinkan atau diridhoi oleh orang tua. Wal'iyadu billah. Apakah kita tidak takut para jamaah sekalian akan datang kepada kita azab Allah? Mungkin kita tidak pernah berpikir kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hitungan detik semuanya hancur, tidak ada sisanya. Kita lihat kemarin gempa bumi, dalam hitungan jam hancur rumah, belum digulung lagi dengan tsunami. Wal'iyadu billah. Tidak lain dan tidak bukan itu atas kesalahan manusia sendiri, terutama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab di abad-abad yang dahulu, yang mana azab Allah ceritakan semuanya di dalam Al-Qur'an, yang sebab utamanya hanya satu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah azab suatu kaum sebabnya karena syirik. Kalau kita mau mengkaji dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, di situ manusia semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang setan menyeret umat manusia untuk memulai agar kita tidak menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka yang diazab oleh Allah tidak menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka bikin patung-patung yang niat awalnya hanya untuk menghormati, untuk menghargai, akhirnya terus awalnya menghargai, menghormati. Setelah mati generasi tersebut, datang generasi yang selanjutnya. Jangan dilupakan ini orang-orang soleh yang ada di patung ini. Hargai mereka, datang, mampir, ziarah dulu. Terus mati generasi yang ini, datang yang selanjutnya. Kalau mau minta sama yang ini. Kalau mau minta harta, minta sama yang itu. Kalau tidak punya anak, minta sama yang ini. Dan selanjutnya. Syaitan menyeret kita, umat manusia, agar kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, Nuh alaihissalam. Kenapa diutus seorang rasul? Untuk membasmi kesyirikan. Bukan untuk memperbaiki akhlak dulu, bukan. Bukan disuruh sholat, enggak. Ibadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab utama Allah mengutus seorang rasul di muka bumi. Bagaimana ceritanya kaum Nabi Nuh alaihissalam? Semua kita sudah tahu. 950 tahun berdakwah tauhid, membasmi kesyirikan. Bisa antum bayangkan 950 tahun. Pernah kita bayangkan berdakwah tauhid 950 tahun? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama
Kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Atau dikurangi 50 tahun. Jadi 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tauhid. Dan juga Nabi Nuh menjelaskan kepada mereka, Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sungguh aku takut kelak akan datang kepada kalian azab yang sangat pedih gara-gara kesyirikan kalian ini. Yang mana kita tahu sama kaumnya Nabi Nuh apa? Dibuat mainan, dibuat lelucon. Ya Nuh, tidaklah mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang aradhiluna badiyar ra'i, orang-orang bawahan di antara kita yang bodoh, gampang percaya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami tidak melihat ada sesuatu yang spesial di antara kamu wahai Nuh. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami mengira engkau ini semua pembohong. Itu yang dilancarkan kepada Nuh alaihissalam. Mereka juga mengatakan, kita tidak pernah mendengar ini ibadah dari bapak-bapak kita. Maksudnya engkau mendatangkan agama baru wahai Nuh. Sama seperti tuduhan-tuduhan mereka kepada kita. Memecah belah umat dan lain sebagainya karena berdakwah tauhid. Apa yang Allah kirimkan kepada kaum Nuh alaihissalam? Yang mana Allah sendiri yang langsung mengatakan kepada Nabi Nuh, cukup wahai Nuh, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang sudah beriman, yang jumlahnya tidak lebih dari 80 orang. 950 tahun para jamaah sekalian, yang ikut hanya 80 orang, bahkan ada yang bilang hanya 40 orang. Fa tabta'is bima kanu yaf'alun. Sudah, jangan kau hiraukan apa yang mereka lakukan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang engkau bikin bahtera. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan janganlah kalian bahas lagi, jangan kamu bahas orang-orang yang tidak mau beriman itu, sungguh mereka akan aku habisi semua, akan aku tenggelamkan semua. Wa yasna'ul fulka, kata Allah SWT. Mulai Nabi Nuh bikin bahtera. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, dibantu oleh para malaikat, memerlukan waktu 40 tahun. Nanam pohon dulu, lalu sudah besar pohonnya, dipotong-potong kayunya jadi bahtera. Ceritanya panjang. Dihina sama kaumnya. Ini yang engkau kemarin mengaku sebagai nabi, sekarang engkau jadi tukang kayu. Syukur kita tidak beriman. Mereka bersyukur tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Kita lihat cara Allah menutup hati orang yang tidak mau bertauhid. Ditutup hatinya sama Allah. Kalau orang yang hatinya terbuka, ini bakal datang sesuatu. Kenapa? Tidak di pinggir pantai bikin bahtera, kok di atas bukit. Tapi ya begitulah orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah diberi hidayah sama Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudhlil fala hadiyalah. Adapun yang sudah disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak akan bisa satupun manusia memberi hidayah. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Dihina sama kaumnya. Setiap ada yang lewat, ini orang tidak beres, orang gila, orang sakit dan lain sebagainya. Nabi Nuh hanya menjawab, kita lihat nanti siapa yang lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang akan merasakan azab yang pedih. Falamma jaa amruna hatta idza jaa amruna wa farat an-nur, sampai saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, azab wa farat an-nur, lubang-lubang yang ada di muka bumi, mata air, sumur dan yang lain-lain semuanya sudah mulai memancarkan air. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh mengajak semuanya umatnya yang beriman dan juga hewan-hewan berpasang-pasangan jantan dan betina naik ke bahteranya. Muka bumi tenggelam dengan air. Semuanya tenggelam dengan air, tidak tersisa. Dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sebabnya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam semua muka bumi. Sekarang ada gempa bumi kita bisa lari. Ada tsunami kita bisa nyari gedung tinggi. Di zaman Nabi Nuh habis, tidak ada orang bisa menyelamatkan diri. Tenggelam semua muka bumi. Sampai dikisahkan ada Israiliyat menjelaskan ada ibu-ibu yang menggendong anaknya lari ke atas bukit, dikejar sama air terus sampai ibu ini naik paling atas, sudah tidak bisa lari lagi. Terus air itu mengejar, naik ke atas betisnya, ke perutnya, ke dadanya, sampai tenggelam. Anaknya diangkat ke atas kepalanya sama ibu ini, sampai tenggelam juga semuanya. Kita lihat kalau Allah mau mengadab satu kaum, Allah habiskan semua. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main para jamaah sekalian dengan syirik.
Jangan kita anggap remeh tauhid. Kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang pertama. Perintah Allah yang pertama di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan kalian semata. Tidak nyuruh yang lain. Perintah yang pertama, sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kita yang sudah mengerti, yang sudah belajar tauhid, jangan kita segan-segan untuk menegur keluarga-keluarga sanak famili kita agar tidak bermain-main dengan kesyirikan.